Oke, selamat sore sahabat Asosiasi Reiki Indonesia semuanya. Masih bersama saya Denny dan juga Master Rudi. Kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Reiki, sahabat Asosiasi Reiki Indonesia yang kemarin bertanya, baik itu melalui WhatsApp, melalui email, melalui YouTube, di komentar. Kita tetap baca, kemudian kita tulis dan kita buat videonya agar lebih jelas untuk menjawab. Karena kadang-kadang kalau kita ketik di kolom komentar itu kadang-kadang persepsinya kurang memahamkan. Tapi kalau kita langsung tanya kepada Master Rudi begini, saya rasa semoga lebih memahamkan. Begitu Master, itu tujuannya. Oke. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang cara mengetahui keadaan Kundalini yang benar. Keadaan atau kondisinya aktif atau tidak. Ini keadaannya sehat atau sedang tidak terhambat begitu Mas. Oke, jadi kondisinya ini sehat, aktif gitu kan, atau memang kembali tidur. Kembali tidur atau terhambat di salah satu titik cakra, mungkin begitu ya. Begitu ya. Salah satu caranya adalah melakukan scanning energi Mas. Jadi tentu saja ini kan kalau posisinya, kalau kita sudah bicara apakah Kundalini kita aktif atau tidak, tentu saja kita anggapan saya teman-teman sudah pernah belajar, ya kan? Sudah belajar tentang Kundalini, otomatis cakra minor di area tangan sudah aktif. Anggapan saya seperti itu ya posisinya. Jadi kalau teman-teman belum pernah belajar, belum pernah mengaktifkan cakra minor, ya tentu saja apa yang saya sampaikan ini tidak akan bisa dipraktekkan, gitu. Jadi ketika cakra minor itu terutama di telapak tangan ini ada banyak sekali titik-titik cakra begitu. Nah, kita melakukan seleksi atau scanning energi. Nah, karena Kundalini itu posisinya ada di titik perineum. Titik perineum itu antara anus dan kelamin. Nah, kita bisa melakukan scanning di area itu. Ya, begini. Jadi dari sini ya. Ya, nah kemudian kita scanning, kita afirmasi saja. Kita tegaskan, saya izinkan tubuh dan pikiran saya untuk mendeteksi apakah energi Kundalini saya aktif atau tidak. 2 pertanyaan dulu. Jangan langsung banyak pertanyaan. Gitu. Apakah aktif atau tidak? Aktif atau tidak. Nanti baru apakah lancar atau tersumbat. Begitu. Nah, nanti kita seleksi. Kalau kita tidak merasakan apapun, itu artinya Kundalini kita kondisinya baik-baik saja. Bukan, maksudnya gini. Bisa jadi ya, itu dia kurang aktif. Jadi tidak aktif. Biasanya kalau aktif itu, kalau kita akses, itu kita akan merasakan sedikit ada sensasi energi, Mas Denny. Gitu. Ya, ada sedikit ya. Meskipun tidak terus bergejolak yang banyak gitu ya. Terus kemudian ada getaran panas, mental itu, enggak semacam itu. Jadi semacam sensasi energi, kita merasakan adanya pusaran energi itu sudah menandakan bahwa ini Kundalininya kurang lebihnya sudah aktif. Begitu. Tapi kalau hambar sama sekali tidak kita rasakan dalam beberapa kali sesi latihan, ya itu bisa patut dipertanyakan. Apakah aktif atau tidak? Ya, karena umumnya. Tapi kalau maksudnya dalam satu kali sesi latihan kita deteksi kok enggak kerasa, yaitu barangkali kondisinya memang saat itu kita belum bisa merasakan. Tapi kita ulangi lagi sampai mungkin 3 sampai 5 kali. Kalau memang belum bisa merasakan sama sekali itu baru ditanyakan apakah ini aktif atau tidak begitu. Tapi kalau baru 1 kali dicek ternyata belum merasakan sesuatu, diulangi lagi. Barangkali untuk yang kedua kalinya akan merasakan. Begitu. Karena ketika kita cek di sini di titik perineum, siapa tahu Kundalininya sedang naik. Itu loh. Jadi titik inti energinya sedang naik. Jadi pusaran yang dirasakan itu justru di titik-titik cakra tertentu yang lain. Begitu. Dan kalau tersumbat ya. Kalau ada sumbatan itu saja. Kita scanning dari bawah, kita naik. Kok kalau kita rasakan kita giring. Energinya pertama kita turunkan dulu, kita netralisir, kita grounding dulu energi yang ada pada tubuh kita sampai titik netral. Titik netral itu kita bisa merasakan bahwa pusaran Kundalini itu benar sudah pada tempatnya, yaitu di titik perineum. Nah, kemudian kita naikkan. Video cara menaikkan Kundalini sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, itu bisa dipraktekkan, dinaikkan. Nanti kok ketika rasanya sulit sekali untuk naik ke sesi berikutnya, jadi contoh kan dari perineum kita naikkan ke cakra dasar, dasar ke seks, seks ke solar plexus. Nah, dari solar plexus mau ke jantung kok susah,
Nah, itu artinya antara jalur solar plexus ke jantung itu ada problem. Nah, itu harus dibersihkan. Oh gitu. Barangkali ada sumbatan, entah itu sumbatan energi atau lain sebagainya. Begitu. Atau mungkin cakranya yang bermasalah. Iya, betul. Itu caranya. Nah, kalau belum paham juga tentang gimana cara menaikkannya, silakan aja linknya nanti bisa ditaruh ya Mas. Iya, bisa nanti ditaruh di atas video ini. Silakan diklik kemudian dilihat videonya. Begitu. Jadi memang sudah dibahas kemarin untuk cara grounding ataupun cara untuk menaikkan energi kundalini. Gitu. Ataupun untuk scanningnya sepertinya sudah ada juga. Itu kan untuk scanning cakra termasuk juga scanning energi bisa dipraktekkan juga. Ya, itu sudah ada videonya semua, tinggal dipraktekkan saja. Kita buka-bukaan saja tentang ilmu ini. Jadi memang tidak ada yang ditutup-tutupi. Betul. Kita tidak ada yang disembunyikan, semuanya kita dibagi oleh Master Rudi. Ya. Dan semuanya boleh mempraktekkan, begitu ya, Master ya. Terkesan sederhana. Iya, terkesan memang sederhana. Tapi memang itu caranya gitu loh. Tapi memang cara yang baik itu adalah cara yang sederhana dan bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak mempersulit. Iya, tidak mempersulit karena kita memang hidup itu ngapain sih dipersulit? Hidup sudah sulit, ngapain dipersulit lagi? Oke, itu aja Mas Denny yang bisa sampaikan. Oke, itu tadi ya intinya adalah tadi untuk mengetahui keadaan kundalini yang benar aktif atau belum, tersumbat atau tidak. Tadi yang penting adalah kita bisa scanning energi. Cara scanningnya sudah ada di video selanjutnya, Anda bisa klik, bisa dilihat gitu ya. Kemudian setelah itu bisa di scan, setelah di scanning bisa di grounding dulu ya, terus dinaikkan begitu. Itu videonya sudah ada di semuanya di channel Asosiasi Reiki Indonesia ini. Jadi tinggal dilihat saja, ditonton dan dipraktekkan begitu. Itu aja. Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, komen Mas Rudi. Oke, komen juga boleh, kemudian share dan like, dan jangan lupa follow juga Instagram kami di Asosiasi Reiki Indonesia. Oke, itu sementara video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.